Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terupdate ya seputar P3K 2024 tahap 1 maupun tahap 2 ya. Untuk tahap 1 kira-kiranya sebagian besar sudah menyelesaikan ya. Semua instansi sudah menyelesaikan seleksi kompetensi, tinggal integrasi nilai kelulusan saja Bapak Ibu nanti. Tetapi untuk tahap 2 teman-teman wajib bersiap ya kan, menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, SK, ijazah dan lain sebagainya untuk diupload ya di akunnya Bapak Ibu untuk mendaftar di P3K tahap 2 yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ya. Oke. Ini informasi yang terbaru Bapak Ibu ya. Di sini ada part 1 ya. Ini adalah 18 Desember part 1. Ini video pertama di channelnya Kak Furkan di hari ini. Oke, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Di sini ada kabar serius dari jepang.com Selasa kemarin ya, 17 Desember 2024. Di mana di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ada beberapa kendala ya atau masalah serius seleksi P3K 2024 tahap 1 2 itu mirip, honorer langsung lega. Oke, jadi meskipun dilanda berbagai masalah, tetapi nanti cukup solutif ya Bapak Ibu. Panitia Panselnas ini akan membuat terobosan baru atau spekulasi baru yaitu syarat ya kan atau syarat di PPPK tahap 2 ini syaratnya dipermudah. Nah, teman-teman, syaratnya dipermudah untuk teman-teman yang ingin mendaftar di PPPK tahap 2. Ini syaratnya itu sangat dipermudah Bapak Ibu ya. Bahkan teman-teman yang khusus untuk guru, ya kan khusus untuk guru, teman-teman kalau misalkan SK-nya teman-teman itu katakanlah dari 2020. Nah, otomatis kan jelas bisa mengikuti seleksi kan. Tetapi nanti ada permasalahannya Bapak Ibu ya di Dapodik ya kan. Katakanlah di Dapodik ini baru di 2023. Nah, ini otomatis kan kalau di sistem teman-teman buat akun itu secara harfiah ya, secara otomatis itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Mengapa? Karena masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Jadi yang menjadi acuan dari sistem akun SSC ASN itu adalah Dapodik Bapak Ibu ya, bukan SK-nya pertama Bapak Ibu. Ya, SK-nya tetap dilampirkan, cuma yang jadi acuan sistem itu adalah Dapodik. Tetap dihitungnya di 2023. Lah, ini ada kemudahan nih, Bapak Ibu harus perhatikan ya kan. Jadi ini ada semacam keringanan dari Menpan RB yang Bapak Ibu harus tahu di video kali ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi P3K 2024 untuk tahap 1 dan 2 ini menghadapi masalah serius yang hampir sama ya. Di sebagian honorer mengalami hambatan saat pendaftaran. Nah, ini kendalanya itu seperti itu. Contoh ya kan, salah satu contoh kendala tentang masa kerja. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pada seleksi P3K 2024 tahap 1 cukup banyak honorer database BKN yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat masalah surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini merespon masalah tersebut, BKN, Badan Kepegawaian Negara ini sudah menyampaikan kabar gembira nih, yang sudah membuat honorer database ini langsung lega. Nah, ini ada kebijakan khusus ya, Bapak Ibu ya, untuk teman-teman yang SK-nya bermasalah, terus Dapodiknya itu telat masuknya, ini ada kebijakan khusus. Honorer database BKN yang dinyatakan TMS itu punya kesempatan nih untuk ikut pendaftaran di tahap 2. Ini Bapak Ibu, pertanyaan populer nih di channelnya Kak Furkon ya. Pak, ini bisa nggak kalau TMS tahap 1 bisa di tahap 2 daftar? Jawabannya bisa. Nah, tapi ada tapinya Bapak Ibu ya. Tapi teman-teman harus menunggu. Meskipun menunggu itu sesuatu yang membosankan, tapi kita harus menunggu. Menunggu apa Kak? Menunggu reset sistem dari PPK tahap 1. Ya kan? Menunggu reset sistem. Reset sistem dari teman-teman PPPK tahap 1. Duh, mengapa kok harus direset Kak? Karena teman-teman coba daftar. Itu pasti nanti identitasnya ganda Bapak Ibu ya. Soalnya identitasnya teman-teman itu sudah terpakai di tahap 1. Makanya itu
diperlukan reset sistem. Makanya biasanya akhir-akhir sih Bapak Ibu ya, yang dilakukan Bapak Ibu ya cek berkala aja, sehari 3 kali gitu ngeceknya. Siapa tahu sudah direset kan berarti bisa melanjutkan pendaftaran. Pokoknya jangan sampai 31 Desember ya kan. 31 Desember itu adalah batas akhir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaan populer channelnya Kak Purwan. Deputi di bidang sistem informasi. Bapak Suharman ini mengatakan honorer database yang gagal atau TMS itu bisa ikut tahap 2. Sudah jelas Bapak Ibu, cuma menunggu gitu loh. Jadi reset sistemnya itu kita tunggu saja. Honorer yang TMS itu bisa ikut pendaftaran P3K tahap 2. Jadi tidak dikhususkan untuk honorer non database saja, kata Deputi Suharman pada JPNN Sabtu kemarin. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Mekanisme honorer database yang TMS agar bisa mendaftar tahap 2, yakni instansi harus mendata honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada pendaftaran PPBK tahap 1. Oke, jadi ini teman-teman lapor aja nih, ya kan? Jadi sambil mengecek secara berkala supaya ada progresnya, teman-teman lapor Pak, lapor kemana? Ke dinas terkait, ya kan? Lapor ke dinas terkait. Kalau teman-teman dari dinas lingkungan ke dinas lingkungan, lapor, Pak saya TMS, apa yang harus saya lakukan? Nanti dari pihak dinas itu akan memberikan informasi ya ke pusat, ya kan, ke pusat panitia supaya nanti sistem bisa direset. Nah, ini langkahnya seperti itu. Karena kalau kita tidak laporan, pasti tidak bisa Bapak Ibu ya, tidak bisa. Saat kita membuat akun secara mandiri, itu otomatis terkendala dengan identitas ganda itu tadi Bapak Ibu ya. Soalnya tidak bisa lanjut pastinya. Soalnya sistemnya itu masih terbaca di tahap 1. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ada suatu keterangan nih dari Bapak Suharman, bukan honorer nih yang mendaftar, tapi instansi masing-masing yang melaporkan. Nah BKN nanti akan menampilkan nama-nama peserta TMS itu agar bisa ikut seleksi, akan direset dari sananya Bapak Ibu. Soalnya ini sistem. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Bapak Suharman menambahkan tujuan kebijakan tersebut adalah 1,7 juta honorer bisa terakomodasi. Tentunya spekulasi paruh waktu tetap ya Bapak Ibu ya. Bagi honorer yang mendapat formasi akan diangkat menjadi PPBK penuh waktu. Sedangkan bagaimana honorer yang tidak kebagian formasi langsung dialihkan ke PPBK part-time. Seperti itu. Tetapi untuk yang TMS masih ada harapan Bapak Ibu ya, kan belum masuk rankingan kalau TMS. Kalau TMS ini masih ada harapan di tahap 2. Tetapi untuk yang sudah tes ya udah, kalau tidak masuk rankingan ya endingnya ya jadi PPBK part time. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu karena spekulasinya gajinya tidak beda jauh, hanya tidak dapat tunjangan gitu aja Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja. Oke. Dan nanti dikembalikan ke daerahnya masing-masing sih Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kemampuan anggaran dari daerahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa honorer yang diangkat penuh waktu maupun paruh waktu harus mengikuti seleksi. Ya, masalahnya ini ada beberapa masalah ya di tahap 2 ini. Tentunya tentang masalah pengabdian. Nah, minimal kan 2 tahun. Padahal pengabdiannya itu sudah lebih dari 2 tahun sekolah negeri, malah tercatat kurang dari, sehingga mereka gagal mendaftar. Ini mungkin masalah dapodik yang Kak Furqan jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Jadi setiap guru yang masuk di sekolah negeri itu biasanya tidak langsung masuk dapodik. Biasanya selang 2-3 tahun baru masuk. Otomatis kan masa kerjanya kan yang diakui yang ketika dia masuk dapodik. Nah, sisanya enggak. Tapi tenang saja. Nah, ini ada suatu kebijakan dari Menpan RB supaya mengurus ya kan. Nah, ini ada solusinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini tidak ingin dirugikan, maka ini ada beberapa alternatif solusi. Nah, yang pertama, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa guru non ASN yang melamar pada periode 2 atau rentang waktu 17-31 ini mengajar dapodik sebagai guru sekolah negeri paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Nah, di sini tercatat di dapodik. Bukan SK-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini solusinya Bapak Ibu ya. Riwayat masa kerja dan dapodik jika tidak sesuai
Nah, di sini ada beberapa unsur sih Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah keterlambatan pemutakhiran dapodik oleh operator sekolah. Sehingga notabene akibatnya tidak sesuai dengan SK. Bisa molor 2 tahun, ya kan, 4 tahun, ya kan, bisa Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ada perpindahan instansi. Misalkan ini sekolah A pindah sekolah B, sekolah C. Lah ini juga pasti bermasalah sehingga pastinya mengakibatkan TMS seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada status peralihan menjadi guru sehingga masa kerja kurang dari 2 tahun. Nah ini solusinya Bapak Ibu. Yang poin ketiga ini adalah solusi apabila. Nah ini Bapak Ibu ya, solusinya teman-teman bisa lakukan ini. Guru ASN seperti yang dimaksud angka 2 tersebut, masa kerjanya kurang, teman-teman bisa mendownload ya aplikasi Ruang Talenta Guru. Nanti teman-teman upload aja disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Nah, di sini keseluruhan proses aplikasi RTG melalui akun Dapodik Kepegawaian ini menunjukkan menggunakan aplikasi sebagaimana terlampir. Ini adalah permasalahan yang terjadi di guru non-ASN tentang masa kerjanya. Batas waktu pengajuan ini 27 Desember. Wah, ini jangan sampai 27 Desember Bapak Ibu. Ini telat banget nanti Bapak Ibu. Soalnya kan 31 Desember itu sudah akhir. Kalau teman-teman ngurusi 27 Desember nanti molor-molornya, mending diurusi dari sekarang. Ini kaum mending-mending ini Bapak Ibu ya, ya kan kita tidak mau mengambil resiko karena kalau telat nanti tidak bisa ikut tes. Seperti itu. Ini informasi resmi dari BKPSDM yang sudah ditekankan oleh Prof. Nunuk Suryani sebagai Dirjen GTK. Oke, jadi ini permasalahan-permasalahan yang ada ini segera dituntaskan ya Bapak Ibu ya. Tentunya yang tidak sesuai dengan masa kerja supaya bisa melakukan perbaikan ya kan di aplikasi Ruang Talenta tadi dan bisa ikut PPWK tahap 2. Seperti itu dulu informasi dari kamu kan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.